Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pak Abul. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar bab baru, yaitu persamaan linier dua variabel. Yang mana pada bab ini akan Bapak buat menjadi beberapa video. Mau tahu apa itu persamaan linier dua variabel? Yuk kita tonton video ini sampai selesai. Tahukah kalian apa itu persamaan linier dua variabel? Sesuai dengan namanya, persamaan linier dua variabel. Persamaan linier berarti sebuah persamaan yang linier. Atau yang jika kita gambar, persamaan tersebut membentuk garis lurus. Atau persamaan tersebut memiliki variabel yang berderajat atau berpangkat 1. Dan ada kata dua variabel. Berarti persamaan tersebut memiliki dua variabel yang berbeda. Bisa XY, AB, atau variabel apapun yang berbeda. Jadi kesimpulannya persamaan linier dua variabel adalah persamaan linier atau persamaan yang memiliki dua variabel berbeda dan variabel tersebut memiliki pangkat 1. Bentuk umum dari persamaan ini jika dituliskan dalam X dan Y yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Di mana A, B, dan C-nya adalah bilangan real dan A, B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Loh Pak, kenapa A, B-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena jika A dan B-nya sama dengan 0, maka persamaan tersebut tidak bisa menjadi persamaan linier. Ya, jadi 0 dikali X ditambah 0 dikali Y sama dengan C. Jadi 0 sama dengan C. Maka persamaan tersebut bukan merupakan persamaan linier. Jadi kita tidak bisa menggambar persamaan tersebut menjadi sebuah garis lurus. Sebagai contoh nih, yang pertama, 2X min Y sama dengan 3. Nah, kita cek ya, 2X min Y, siapakah variabel dari persamaan tersebut? X dan Y, ya betul. Lalu kita cek, apakah variabel tersebut berpangkat 1? Ya betul, X sama Y itu sebenarnya adalah pangkat 1. Ya, jadi dalam persamaan tersebut, pangkat 1 itu tidak tertulis ya. Lalu ini terbentuk sebagai persamaan karena sama dengannya. Oke, berarti contoh yang pertama itu adalah persamaan linier dua variabel. Kita cek contoh yang kedua, P ditambah 2Q sama dengan 14. Ini juga jelas ya, variabelnya itu P dan Q. Contoh yang ketiga, 3M sama dengan 2N min 7. Nah, walaupun ini bentuknya agak sedikit berubah dengan bentuk umum yang tadi sudah dijelaskan AX plus B sama dengan C, tapi 3M sama dengan 2N min 7 ini juga termasuk persamaan linier dua variabel. Karena kuncinya sebenarnya bahwa persamaan ini memiliki dua variabel yang berbeda, yaitu M dan N, dan di mana variabel tersebut berpangkat 1. Karena bisa aja nih, yang ini kita bisa ubah bentuknya menjadi 3M min 2N sama dengan min 7. Nah, bentuknya sekarang udah berubah menjadi bentuk umum yang sudah dijelaskan. Nah, supaya kalian bisa membedakan mana yang termasuk persamaan linier dua variabel, mana yang bukan, kita lihat contoh yang ada di sebelah kanan. Yang pertama, 3A ditambah 2B sama dengan 4. Ini jelas ya, merupakan persamaan linier dua variabel. Contoh yang kedua, 4X min 1 sama dengan 2X plus 6. Apakah ini persamaan linier dua variabel? Jawabannya adalah bukan. Walaupun secara kasat mata kalian bisa melihat di sini ada 4X sama 2X, ada dua variabel, tapi variabel ini sama-sama X ya. Maka 4X min 1 sama dengan 2X plus 6 ini disebut sebagai persamaan linier satu variabel. Ya, jadi bukan dua variabel. Contoh yang ketiga, P kuadrat ditambah 1 sama dengan Q ditambah 2. Nah, ini juga terlihat bahwa ada dua variabel yang berbeda. Tapi contoh yang ketiga ini bukan merupakan persamaan linier dua variabel. Kenapa Pak? Karena ini bukan persamaan linier.
Yaitu disebabkan karena P-nya tersebut pangkatnya pangkat 2. Sedangkan persamaan linear harus semuanya pangkat 1 variabelnya. Gimana, cukup mudah ya untuk membedakan mana yang persamaan linear 2 variabel, mana yang bukan? Untuk itu, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai grafik persamaan linear 2 variabel. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa persamaan linear 2 variabel, jika kita gambar, maka grafiknya adalah berupa garis lurus. Nah, untuk menggambar grafik tersebut, kita dapat menggunakan tabel. Sebagai contoh nih, X ditambah 2Y sama dengan 8. Kira-kira bentuk grafiknya seperti apa ya? Maka kita buat tabel aja X dan Y-nya dengan nilai X sembarang. Jadi kalian bisa pilih nilai X-nya. Ya, di sini Bapak memilih min 4, min 2, 0, dan 2. Nah, sekarang kita mencari nilai Y-nya dengan cara kita masukkan atau kita ganti angka X-nya dengan masing-masing angka yang udah dipilih. Sekarang kalau X-nya kita ganti dengan min 4, berarti X ditambah 2Y sama dengan 8. Berarti min 4 ditambah 2Y sama dengan 8. Maka 2Y sama dengan 8 ditambah 4. Maka 2Y sama dengan 12. Dan Y sama dengan 6. Oke, kita dapat Y-nya 6. Sekarang kalau kita cari, X-nya diganti dengan min 2. Ya, berarti X ditambah 2Y sama dengan 8. Berarti min 2 ditambah 2Y sama dengan 8. Maka 2Y sama dengan 8 tambah 2 ya. Maka 2Y sama dengan 10. Maka Y sama dengan 5. Kita dapat Y-nya 5. Sekarang kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0 gampang ya, tinggal kalian ganti aja 0 ditambah 2Y sama dengan 8. Berarti 2Y sama dengan 8, yaitu 4 ya. Sekarang kalau X-nya diganti dengan angka 2. Kita ganti 2 ya, jadi X ditambah 2Y sama dengan 8. X-nya kita ganti 2, berarti 2 ditambah 2Y sama dengan 8. Maka 2Y sama dengan 8 dikurangi 2. Maka 2Y sama dengan 6. Maka nilai Y sama dengan 3. Yang terakhir, jika X-nya 4. Kalau X-nya 4, sama caranya. Berarti X ditambah 2Y sama dengan 8. Maka 4 ditambah 2Y sama dengan 8. Maka 2Y sama dengan 8 dikurangi 4. Ya. Maka 2Y sama dengan 4. Maka nilai Y-nya adalah 2. Nah, dari ini, ya dari tabel tadi, kita bisa dapat titik koordinat ya. Ada 5 buah titik koordinat. Yang pertama yaitu min 4,6. Yang kedua, min 2,5. Yang ketiga, 0,4. Yang keempat, 2,3. Yang terakhir adalah 4,2. Selanjutnya kita buat koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Kita masukkan atau kita plotting ya, masing-masing titik koordinat yang terbentuk. Yang pertama min 4,6, X-nya min 4, Y-nya min 6. Ya, kita anggap ada di sini ya. Di sini min 4. Y-nya misalnya di sini min 6. Sini 6. Maka titiknya ada di sini. Kurang lebih ya. Oke, berikutnya min 2,5. Min 2 anggap di sini. 5 anggap ada di sini. Berarti titiknya ada di sini. Berikutnya 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. Titiknya berarti kurang lebih ada di sini. Ini 0,4. Yang terakhir X-nya 2, Y-nya 3. 2 anggap ada di sini, 3-nya di sini. Berarti ada di sini. Yang terakhir adalah 4,2. X yang 4, Y-nya 2. Kurang lebih ada di sini ya. Anggap di sini 4. Oke, selanjutnya tinggal kalian buat garis deh. Ya, kita buat garis. Hubungkan semua titik yang terbentuk menjadi sebuah garis. Nah, kurang lebih seperti ini. Maka garis inilah yang disebut garis ya, X ditambah 2Y sama dengan 8. Ya. Gimana, cukup mudah ya untuk menggambar grafik persamaan linear 2 variabel?
Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, yaitu, Pak, bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear dua variabel? Nah, untuk mencari penyelesaian persamaan linear dua variabel, itu sama artinya sebenarnya dengan kita mencari nilai variabel yang memenuhi, ya, yang memenuhi persamaan tersebut. Atau persamaan itu biar bisa bernilai benar, berapa sih nilai variabelnya? Sederhananya seperti itu. Sebagai contoh nih, ya, 2x ditambah y sama dengan 7. Dengan x dan y adalah bilangan bulat. Kira-kira, agar 2x ditambah y sama dengan 7, nilai x dan y-nya harus berapa ya? Ada beberapa kemungkinan ya. Bisa jadi yang pertama, ya, x-nya itu 1, y-nya 5. Bisa seperti ini. Yang kedua, bisa jadi x-nya 2, y-nya 3. Karena 2x berarti 2 kali 2, 4. Ditambah berapa supaya hasilnya 7? Maka y-nya harus 3. Atau bisa jadi, ya, x-nya sama dengan 3, y-nya sama dengan 1. Dan masih banyak lagi nilai x yang memenuhi. Ya, itu secara sederhana. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya agar kalian bisa memahami. Nah, contohnya nih, tentukanlah himpunan persamaan linear dua variabel x ditambah y sama dengan 6. Dengan nilai x adalah bilangan cacah, ya, yang kurang dari 6. Yang kurang dari 4. Berarti karena ditanya himpunan, ya, himpunan ini artinya adalah kita mencari nilai x dan y yang memenuhinya itu berapa aja. Oke, di sini udah ada clue ya, bahwa persamaan linear dua variabelnya itu adalah x ditambah y sama dengan 6. Lalu x-nya sudah ada keterangan bilangan cacah kurang dari 4. Ya, x bilangan cacah kurang dari 4. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, bilangan cacah yang kurang dari 4 berarti angka berapa aja? Bilangan cacah berarti 0, 1, 2, 3. Ya, ini adalah bilangan cacah kurang dari 4. Berarti karena x-nya sudah diketahui, tugas kita sekarang adalah untuk mencari himpunan tersebut, kita mencari nilai y-nya. Jika kalau x-nya 0, maka nilai y-nya pasti 6. 0 ditambah berapa supaya hasilnya 6? Berarti y-nya 6. Kalau x-nya 1, pasti y-nya sama dengan 5. Kalau x-nya sama dengan 2, maka y-nya sama dengan 4. Kalau x-nya sama dengan 3, maka nilai y-nya sama dengan 3. Kesimpulannya, ya, maka himpunan yang kita peroleh itu adalah 0,6. Selanjutnya 1,5, 2,4, dan 3,3. Gimana? Cukup mudah ya untuk soal seperti ini? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, Pak Abul membeli 3 buku tulis nih dan 2 pensil seharga 12.000. Ternyata harga sebuah buku tulis itu 1.500 lebih mahal daripada harga sebuah pensil. Berapakah harga sebuah pensil? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus merubah soal cerita ini menjadi model matematika. Yang pertama, kita buat pemisalan. Jadi, Bapak misalkan, buku itu Bapak simbolkan dengan A. Pensil Bapak simbolkan dengan B. Ya. Atau kalau mau kalian ganti dengan huruf lain biar gampang, buku itu B boleh, pensil itu P boleh. Sekarang lihat statement pertama. Pak Abul membeli 3 buku tulis. Berarti 3B. Kita tulis ya. Pak Abul punya 3B. Dan berarti ditambah 2 pensil. Berarti 2P. Seharga 12.000. Berarti harganya adalah 12.000 rupiah. Oke, sampai sini gampang. Oke, sampai sini bisa ya. 3B ditambah 2P sama dengan 12.000. Sekarang kita lihat ke kalimat berikutnya. Ternyata harga sebuah buku tulis, ya, ternyata harga sebuah buku tulis berarti 1B
itu sama dengan 1.500 lebih mahal daripada harga sebuah pensil. Artinya karena dia lebih mahal, berarti kan sama aja 1.500 ya, ditambah satu buah harga pensil. Itu nilai satu buku. Yang jadi pertanyaan, berapakah harga satu buah pensil? Nah, kita udah punya dua persamaan nih, anak-anak. Maka caranya adalah karena satu bukunya udah diketahui, ya kita bisa langsung substitusi aja. Ya, ini ada persamaan 1, ini ada persamaan 2. Kita substitusi persamaan 2 ya ke persamaan 1. Ya, ini maka akan menjadi kan 3B ditambah 2P sama dengan 12.000. Nah, B-nya kita ganti menjadi 1.500 ditambah P. Kita masukkan ya. Berarti 3B, berarti 3 dalam kurung 1.500 ditambah P, kurung tutup. Ditambah 2P sama dengan 12.000. Sekarang kita kali ya. 3 dikali 1.500, 4.500. 3 dikali P, berarti plus 3P. Ditambah 2P sama dengan 12.000. Nah, sekarang kita kelompokkan. Yang angka dengan yang angka, yang ada variabelnya dengan ada variabelnya. 3P ditambah 2P, ini jadi 5P, sama dengan 12.000. Kita kurangi 4.500. Maka 5P sama dengan 12.000 dikurangi 4.500, yaitu 7.500 ya. 5P, 5 pensil harganya 7.500. Berarti untuk satu pensil berapa? Tinggal dibagi 5 ya. 7.500 dibagi 5, yaitu 1.500. Oke. Maka jawabannya harga sebuah pensil ya. Harga sebuah pensil sama dengan 1.500. Cukup mudah ya untuk soal seperti ini. Oke, cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.